Mas dan baca koran tuh, misalnya di depan tuh ada gambar-gambar ilustrasi, gambar-gambar kartun, saya yang mendesain. Gitu. Kalau kita menyenangi pekerjaan yang kita sukai, mau kita kerja 24 jam pun kayaknya nggak ada capeknya gitu loh. Mulai dari zamannya Wali Kota Pak Rizal Effendi, kemudian yang terbaru juga dari Pak Rahmat Masud nih. Boleh diceritakan Mas, dua pengalaman penghargaan dari luar biasa dari Wali Kota ya. Juga teman-teman nih ada lomba logo HUT Kota. Jadi teman-teman yang punya bakat di bidang desain tuh bisa mengikuti lomba. Selama 3 tahun nih Mas Rabin, kalau boleh di-sharing nih, merasa nyaman kah atau seperti apa yang dirasakan Mas Rabin nih? Oh, kalau itu nggak usah ditanya lagi Mas, itu kalau nggak tahan mungkin setahun sudah keluar gitu. Oh gitu ya? Sampai expert banget levelnya gitu. Jadi saya ya fotografi iya, videografi iya, desainer iya, dan sakso iya. Tonton terus BPK Podcast dari balik pintu kantor. Terima kasih Mas Rabin. Halo guys, semangat pagi. Kembali lagi bersama saya Doni Pamungkas di acara BPK Podcast. Obrolan santai bersama rekan kerja untuk membagikan pesan inspiratif dan harapannya bisa memotivasi generasi muda. Di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, yaitu seorang rekan kerja, dan beliau nanti akan memperkenalkan dirinya, siapakah sebenarnya beliau ini gitu ya. Suatu kebanggaan juga bagi saya, yaitu beliau berkenan untuk membagikan pengalamannya di kesempatan kali ini. Selamat datang Mas Rabin. Oke, selamat datang Mas Dawa. Oke, terima kasih sudah berkenan hadir untuk sharing pengalamannya di konten ini. Siap. Oke, untuk itu langsung saja kita persilahkan Mas Rabin memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Rabin, saya asli Balikpapan dan saat ini kesibukan saya bekerja di Rapindo Utama Balikpapan. Dan kebetulan saya dulu S1-nya di Yogyakarta di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, itu saya ngambil IT. Kemudian S2-nya saya kemarin dapat beasiswa di ITB, itu jurusan desain. Desain grafis ya? Lebih desain tuh umum dia Mas. Umum? Jadi ada desain kriya, desain rupa, desain grafis. Nah kalau kita ini general desain. Tidak spesifik ya? Ya. Semuanya dipelajarin berarti? Nah, oke. Apa yang memotivasi Mas Rabin mengambil kedua jurusan tadi? S1-nya IT, kemudian S2-nya desain. Kalau dulu sih sebenarnya saya suka dari SMA, sebenarnya dari SMP sih. Itu kan kita masih zaman-zaman pakai DOS ya, pakai operating sistemnya masih Windows XP dulu. Nah, waktu SMP sering ke warnet. Jadi bayangannya, IT ini pasti bakal banyak di depan komputer, bikin game kayak gitu kan. Nah, akhirnya saya dari lulus SMA disarankan sama guru komputer saya. Nah, itu saya disarankan, kamu kayaknya bagusnya di IT. Nah, akhirnya saya memilihlah jurusan IT di UKDW Yogyakarta seperti itu. Itu pada dasarnya kenapa saya mengambil IT. Nah, kemudian kalau kenapa saya melanjutkan S2 itu karena kemarin kebetulan dari pemerintah DPR RI Komisi 10 bidang pendidikan, Ibu Hetifah Saifudian itu beliau memberikan beasiswa untuk seluruh putra-putri Kaltim yang berprestasi khususnya di bidang desain. Nah, waktu itu bekerja sama dengan Universitas Teknologi Bandung, ITB, khusus jurusan desain. Jadi itu sampai saat ini kalau nggak salah itu ada angkatan 2020, 21, kayaknya sudah 4 angkatan sudah. 4 angkatannya. Betul. Nah, ini kita angkatan yang pertama. Nah, di situ diseleksi, semuanya dicek, portofolio, backgroundnya seperti apa. Nah, kebetulan saya sebelum mengambil S2 ini kan saya bekerja di Gedung Biru di Balikpapan Pos yang ada di Kilometer 3,5. Nah, di situ saya sering desain tuh. Sebagai jurnalis juga berarti Mas Rabin ini. Betul, sebagai desainer juga. Jadi kalau misalkan sampean pada tahun 2000 sekitar 2020 ke bawah lah sebelum Covid, Mas dan baca koran tuh, misalnya di depan tuh ada gambar-gambar ilustrasi, gambar-gambar kartun, saya yang mendesain. Gitu. Nah, contohnya kayak misalnya kecelakaan di Rapak nih. Nah, mungkin jurnalis ini nggak mau menampilkan kayak mayat gitu kan, tragis ya. Jadi di sini tugas saya untuk membuat
ilustrasi. Seperti Ilustrasi. jadi misalkan truk dari tanjakan 1,5 km Ya. turun keluar remblong akhirnya menyebabkan kecelakaan. Nah, seperti saya membuat infografis. Nah dari situ banyak prestasi, sering juara, dikumpulkan lomba-lomba, akhirnya ya itulah mungkin rezeki aja lah ya kan, bisa kebetulan lah bisa dapat beasiswa gitu. Nah, waktu beasiswa itu semudah atau serumit apa Mas waktu mengurus prosesnya Mas? Boleh diceritakan ke teman-teman ini? Mas? Nah karena kita kebetulan ada yang bimbing, jadi bimbing. kebetulan timnya Bu Hetipa juga sangat solid, jadi kita di sini teman-teman dibimbing lah. Ini kebetulan butuh surat rekomendasi dari dosen S1, jadi kita sudah diarahkan untuk berkas ini TOEFL harus skornya 5,5, 550, terus semuanya dokumen-dokumen ya kita kumpulkan, akhirnya kita submit, ya di Tuhan bisa lolos lah seperti itu. Ya, dari beasiswa itu apa aja sih Mas yang didapat gitu Mas? Aduh, kalau itu tak terkatakan lah ya. Itu banyak banget lah pokoknya sampai detik ini. Ya networking iya, terus pengalaman banyak deh pokoknya. Banyak ya. Iya, banyak banget. Termasuk biaya perkuliahan. Oh betul, itu gratis, ditanggung full. Sama kita juga dapat uang saku waktu Uang itu. saku. Ya, jadi selain kita dapat beasiswa full, UKT full, juga juga untuk biaya hidup di sana. Selama di sana full. Betul. Berapa tahun kalau S2 Mas? Kalau normalnya 2 tahun. 2 tahun. Kalau saya udah. setahun aja dulu. Tahun aja ya. Ada titik jenuh nggak sih Mas kuliah S2 nih? Nah, jadi kalau untuk jenuh tidak jenuh itu sebenarnya relatif ya. Kalau kita menyenangi pekerjaan yang kita sukai, mau kita kerja 24 jam pun kayaknya nggak ada capeknya gitu loh. Nah kebetulan di bidang yang saya dapat beasiswa ini, itu kan passion kita juga gitu kan. Iya, Jadi iya. kayak main aja, kayak Jalanin hobi gitu ya ya. betul, kayak menjalankan hobi aja, kayak ya kuliah sambil jalankan passion lah seperti itu kira-kira. Jadi ya setahun tuh kayaknya kok cepat banget ya, kayak baru kemarin masuk sudah lulus gitu kan. Gitu. Iya, iya. Selama di Jogja berarti Mas ya? Yang S1-nya S1 Jogja, S2-nya oh ITB di Bandung ya berarti ya. Betul. Saya pernah lihat juga postingannya Mas Rabin ini melakukan sosialisasi kepada siswa pelajar SMK itu kaitannya dengan desain. Bisa diceritakan Mas Ya. pengalamannya itu Mas? Betul, jadi kita di S2 ini, di beasiswa S2 ini kita diwajibkan ya untuk membagi ilmu kita kepada masyarakat luas. Jadi memang benar-benar kita nggak simpan sendiri ilmu ini, kita bagikan ke masyarakat. Jadi setelah kita mendapatkan beasiswa ini, kita memiliki banyak program. Contohnya kita membuat kayak podcast pada dulu setelah COVID kan banyak tuh kayak live lewat IG, nah terus lewat YouTube, bikin workshop itu sering rutin kita bikin untuk anak SMK se-Balikpapan, se-Penajam, terus juga untuk kemarin di Jakarta Barat live lewat YouTube bersama Denny Darko juga waktu itu bintang tamunya, kita memberikan tentang bagaimana membuat desain yang baik kepada teman-teman kita yang ada di SMK seperti itu. Ya, ya, ya. Jadi tidak hanya berhenti sampai setelah lulus sudah langsung bekerja. Selain itu kita memberikan feedback lah untuk membangun Kalimantan. Kalau saya boleh cerita sedikit, event kegiatan terakhir kita yang dari ITB bekerja sama dengan ITB itu kita menyelenggarakan 1000 konten kreator. Jadi kita targetnya itu kemarin audiensnya dari seluruh SMK yang ada di Penajam, PPU Penajam Pasir Utara. Nah, kita mengadakan kegiatannya itu di Otorita IKN. Jadi, baru-baru ini berarti Mas? Ya, bulan kemarin. Bulan kemarin? Bulan Oktober. Jadi bersama dengan Bapak Basuki. Ya. Nah, itu salah satu tamu juga, tamu undangan. Nah, kita memberikan pelatihan lah ibaratnya menjadi konten kreator. Bagaimana anak-anak ini harus bisa memanfaatkan gadget, tidak hanya bermain saja kan, tapi juga bagaimana bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini untuk bisa memberikan benefit juga buat kita sebagai konten kreator. Ada juga beberapa saya lihat dapat penghargaan ini dari pemerintah Kota Balikpapan. Mulai dari zamannya Wali Kota Pak Rizal Effendi,
kemudian yang terbaru juga dari Pak Rahmat Masud nih. Boleh diceritakan Mas, dua pengalaman penghargaan dari luar biasa dari wali kota ini Mas? Ya betul, pada saat dulu tahun berapa ya ulang tahun itu saya mendesain logo HUT Kota Balikpapan. Jadi saya selama 3 kali waktu itu berturut-turut mendesain logo kota HUT kota. Jadi mendapatkan apresiasi juga dari, dalam rangka HUT Balikpapan ya? Ya, HUT 120, 121 sama 123 kalau nggak salah itu. Ya, saya lupa waktu itu juga sempat diliput juga di media, di koran itu kan masuk sebagai inilah. Nah, sekarang juga teman-teman nih ada lomba logo HUT kota. Jadi teman-teman yang punya bakat di bidang desain tuh bisa mengikuti lomba bisa berkarya untuk mendesain logo untuk HUT Kota Balikpapan kita tercinta ini. Sekarang Februari nanti 129 atau 130 ya? 129. 129 ya? 129 tahun. Kota Balikpapan teman-teman, luar biasa. Kalau yang penghargaan dengan Pak Rahmat Masud? Sama juga. Sama ya? Betul. Jadi kita mendesain umbul-umbul, mendesain nggak cuma logo, nanti kita juga disuruh mendesain kayak banner. Biasanya kalau setiap Februari ulang tahun Balikpapan itu kan di setiap kantor tuh dipasang tuh banner. Oh ya. Jadi kita satu paket lah, satu set desain gitu. Bisa diikuti pemberitahuannya itu dari mana sih Mas? Kan kadang-kadang teman-teman tuh nggak dapat aksesnya atau nggak dapat channel, nggak dapat himbauannya di mana gitu, bisa diinformasikan ke teman-teman gitu. Ya kalau dulu itu memang informasi terbatas karena sosial media juga masih kurang seperti sekarang ya. Sekarang ini kalau sekarang sudah ada Videotron itu enak teman-teman, langsung dipampang iklan di situ kan, desain logo HUT kota, hadiah total 35 juta rupiah seperti itu. Jadi kalau sekarang ini memang lebih kompetitif lagi lah untuk hal-hal perlombaan seperti itu, Mas Don. Iya. Jadi teman-teman barangkali ada rekan kerja juga gitu ya yang kemudian punya minat dan bakat di bidang seni atau grafis, desain gitu ya, bisa menghubungi Mas Rabin ini. Bisa melalui saya atau langsung beliau juga bisa ya. Saya yakin juga beliau akan berkenan gitu ya, karena berkumpul dengan rekan-rekan yang sevisi dan semisi itu pasti enak gitu ya, kumpul bareng, sharing bareng gitu ya. Terus Mas Rabin kesehariannya saat ini kan aktivitasnya, kesibukannya bekerja di Trakindo nih sebagai sales ya. Betul. Lebih detailnya sales penjualan apa nih Mas Rabin? Oh oke. Kalau saya itu kalau di Trakindo itu kan ada beberapa sales ya. Salah satunya itu PSSR, Product Support Sales Representative. Seperti itu kita ibaratnya after salesnya lah. Jadi setiap customer yang membeli unit, nah setelah membeli unit itu kan mereka membutuhkan part-part tuh, kayak part PM, kayak oli, filter, dan semacamnya. Itu kita menjual seperti itu, menjual engine C7 seperti itu ya. Mas Rabin sendiri sudah berapa lama bergabung di Trakindo nih Mas? Desember ini 3 tahun lah. 3 tahun ya? Iya. 3 tahun. Full sebagai sales memang ya? Dari awal bergabung? Awal bergabung ke Trakindo itu sudah full jadi sales. Iya. Tapi kalau selama 3 tahun nih Mas Rabin, kalau boleh di-sharing nih, merasa nyaman kah atau seperti apa yang dirasakan Mas Rabin nih? Oh kalau itu nggak usah ditanya lagi Mas, itu kalau nggak tahan mungkin setahun sudah keluar gitu. Oh gitu ya? Iya, karena Trakindo memberikan banyak memperhatikan seluruh jajaran karyawannya dari bawah sampai level atas, itu sangat luar biasa lah. Terima kasih Pak Bari ya atas support yang diberikan kepada kami yang ada di cabang ini, sangat luar biasa sekali. Hobi sendiri Mas Rabin selain desain, olahraga apa gitu? Sebenarnya ini sih, kalau saya orangnya gampang bosanan ya. Oh gitu. Jadi saya lebih ke generalis dibandingkan. Jadi memang banyak hal yang saya kuasai, tapi ya mungkin standar aja gitu kan, nggak terlalu yang asal bisa aja itu ya. Sampai expert banget levelnya gitu. Jadi saya ya fotografi iya, videografi iya, desainer iya, main sakso iya. Iya. Gitu. Jadi Mas Rabin ini teman-teman, kadang-kadang kami di kantor juga ada event band gitu ya. Beliau ini pemain saksofon. Kayak saksofon dengan klarinet beda ya?
Beda ya? alat ya. Beda alat ya. Oh, kalau klarinet itu yang dimainin sama Squidward. Squidward. Sama Squidward. Apa kelebihan dari saksofon dibanding alat musik lainnya, Mas? Iya, kalau yang pertama saksofon tuh dia ini kan apa namanya, jarang orang mainkan gitu kan, jadi eksklusif lah. Saksofon ini bisa dimainkan ada nada rendah, pakai oktav juga, iya. Pokoknya bisa melodi. Jadi kalau kita main sendirian itu enak gitu loh, bisa ibaratnya bisa full lagu gitu. Ya do re mi fa sol la si do juga nggak sih? Betul, Do re mi iya. fa sol la si do Sama. juga. Tapi kalau pencetannya urut nggak atau beda? Kalau misalkan piano kan urut tuh. Do re mi fa sol la si do. Sama, kita juga ada kuncinya. Do re mi fa sol la si do. Seperti itu. Ada kuncinya juga. Kunci A, kunci G, kunci C, seperti itu. Cuman bedanya kalau di piano nadanya sakso ini lebih tinggi 1,5. Jadi kalau misalkan nadanya piano main di G, nah berarti G-nya sakso ini diturunkan 1,5 seperti itu, supaya bisa mengimbangi nadanya lah. Ya, seperti itulah. Nah, Mas Rabin, kita kan sudah di usia yang milenial lah ya. Kalau untuk boleh minta pitutur atau petuah dari Mas Rabin untuk adik-adik kita di Gen Z ini, Mas Rabin. Oke. Pesan-pesannya. Ya, kalau untuk pesan-pesan untuk adik-adik yang Gen Z untuk saat ini kan memang kita ini hidup di era disruptif ya. Jadi kita kadang bingung nih, kita mau hobi, mau ngambil passion di mana gitu kan? Apakah kita menggambar? Tapi di saat kita melukis, tiba-tiba ada nih kayaknya hobi baru nih, fotografi, videografi, bikin konten yang mana? Nah, fokus aja sama minat dan bakatnya teman-teman. Tetap manfaatkan teknologi. Nah, saat ini yang paling utama itu kita bisa membuat konten lah. Jadi teman-teman yang misalkan hobinya gambar atau hobinya bersepeda, misalkan dibuat konten seperti itu. Jadi kedepannya konten-konten ini itu apa ya, bisa memberikan manfaat juga kepada masyarakat luas. Gitu. Jadi apa ya? Kita bisa memberikan value lah kepada masyarakat mengenai passion kita seperti itu. Kadang-kadang yang menurut kita itu biasa aja, boleh jadi menurut orang lain dampaknya besar gitu ya. Konten-konten yang menurut kita receh kayak motivasi, kata-kata bijak gitu. Karena ada Mas teman saya itu bikin video kayak langit senja gitu, terus ditambahin kalimat-kalimat kayak sad boy apa segala gitu ya. Kemudian ada aja yang nge-repost tuh, banyak seperti itu. Oke, Mas Rabin, ada yang mau ditambahkan lagi buat teman-teman? Mungkin saya menambahkan sedikit ya untuk teman-teman, ya, baik Gen Z maupun sesama millennials gitu ya. Jadi utamakan apa yang kita senangi terlebih dahulu, itu kita kerjakan. Bahkan walaupun kita sebagai karyawan, tetap melakukan pekerjaan kita dengan baik. Dan juga kita harus memberikan value. Jadi ibarat kata misalkan nih kita punya 100.000, walaupun kita dibawa orang ke tong sampah pasti tetap dicari orang gitu. Jadi utamakan kita tidak menjadi apa ya, orang yang biasa-biasa aja lah. Ibaratnya kita punya nilai lebih apa yang bisa kita berikan buat masyarakat, kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk apa ya, untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Di sekeliling kita gitu ya. Lebih tepatnya itu kita bisa berpengaruh lah seperti itu. Memberikan dampak yang positif. Oke. Atau ada yang mau di-share IG-nya atau akun YouTube gitu ke teman-teman, barangkali ada yang bisa subscribe atau follow kalau misalkan gitu. mau follow bisa di IG saya rabin.munte. Ya itu aja. Kalau IG kan enggak pakai Gmail kan ya. Iya. Itu aja. rabin.munte MUNTHE. Nah, itu nanti bisa inilah. Untuk ikutin Mas Rabin dan sharing-sharing seputar Balikpapan ya, termasuk tadi ada beasiswa, kemudian ada lomba logo ulang tahun Balikpapan dan lain-lain gitu ya. Beliau cukup aktif di IG. Cukup sekian teman-teman untuk obrolan santai bersama Mas Rabin Munte ya. Semoga apa yang kami diskusikan tadi dapat menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman semua. Tonton terus BPK Podcast dari balik pintu kantor. Terima kasih Mas Rabin. Terima kasih.